info spot healing di kawasan Dieng, Wonosobo. Kali ini kita akan explore 4 wisata yang wajib banget kalian kunjungi kalau berwisata ke Dieng. 4 wisata tersebut adalah Sunrise di Pintu Langit, Batu Ratapan Angin dan Telaga Warna, Kawah Sikidang, juga Candi Arjuna. Semua tempat memiliki cerita yang menarik, juga view yang sangat indah karena kawasan Dieng adalah desa tertinggi di Pulau Jawa. Selain udaranya yang dingin, Dieng memiliki daya tarik tersendiri yang menjadikannya unik nih teman-teman. Desa ini dikelilingi oleh budaya, sejarah, kuliner, hingga berbagai tempat menarik yang wajib dimasukin dalam list liburan kalian. Assalamualaikum, hari ini adalah hari kedua kita ya, dan kita menginap 2 malam di Camellia Homestay. Kalau kalian mau stalking penginapannya itu seperti apa, bisa langsung aja tonton videonya, linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini sekitar jam 8 pagi ya teman-teman, kita menuju ke destinasi yang pertama yaitu Candi Arjuna. Nah, Camellia Homestay ini benar-benar strategis, jaraknya tuh cuma 3 menitan atau 600 meter. Tempat-tempat wisata zona 1 ini deket banget sama penginapan kita ya teman-teman, dan kalian juga bisa menggunakan mobil pribadi. Jalanannya aman semua. Nah, di sini juga banyak orang-orang yang trip pakai jeep gitu. Cuma kalau saran aku sih untuk wisata zona 1 mending naik mobil pribadi aja ya teman-teman, lebih irit deh. Nah, kalau mau trip pakai jeep bisa ke wisata zona 2 dan 3. Jalurnya itu ekstrim yang nggak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan sendiri. Nah, ini lapangan parkirnya ya. Kita lanjut mau menuju itu masuknya. Di depan aku sepanjang jalan masuk ada berbagai toko-toko yang menjual beraneka ragam barang seperti baju, souvenir sampai ke berbagai makanan. Loket. Dilarang menerbangkan drone. Tidak bisa. ATM 20.000 karena perjalanan akan segera kita lanjutkan untuk menuju ke objek wisata selanjutnya. Terima kasih. Oh, ini katanya udah sepaket sama Kawah Sikidang. Mana tiketnya? Selamat datang di Candi Arjuna. Candi Arjuna ini katanya diperkirakan adalah candi tertua yang dibangun pada abad 8 Masehi nih teman-teman. Dan juga kompleks candi tertua yang ada di Dieng. Di kompleks Candi Arjuna ini juga terdapat 5 candi ya. Ada Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembrada. Namanya seperti nama tokoh pewayangan Mahabharata gitu ya. Nah, candi ini juga dibangun untuk persembahan bagi umat Hindu di masa Mataram kuno Wangsa Sanjaya. Sebelum memasuki kawasan candi, kita diwajibkan memakai kain bercorak hitam putih. Ini namanya kain kampuh ya. Dan biasanya setiap memasuki candi selalu diwajibkan memakai kain kampuh ini ya teman-teman. Katanya sih untuk menjaga kesakralan candi juga menghormati kebudayaan. Jadi kita pakai ini selendang. Kalau ditelisik tentang sejarah kompleks Candi Arjuna ini sangat menarik banget nih teman-teman. Dan serunya kalau kesini lagi sepi ya, bukan rame kayak gini sih. Bisa lebih menikmati ya bangunan-bangunan candinya, ornamen-ornamennya dari bagian ujung dari semua sisinya. Aku tuh kalau ke tempat-tempat sejarah kayak gini suka duduk sambil memandangi bangunannya gitu loh. Terus sambil ngebayangin juga betapa megahnya saat itu ya memiliki arsitektur bentuk bangunan yang seperti ini. Kalau untuk candi-candinya emang nggak besar seperti candi yang udah familiar ya kayak Prambanan atau Borobudur. Tapi Candi Arjuna ini juga memiliki cerita sejarah yang nggak kalah menariknya teman-teman. Untuk Candi Arjuna, Candi Puntadewa, dan Candi Sembrada merupakan candi yang dibuat untuk menyembah Dewa Siwa. Sementara Candi Srikandi dibangun untuk menyembah 3 dewa sekaligus nih teman-teman, yaitu Dewa Siwa, Brahma, juga Wisnu. Dari 4 candi utama yang ada di kompleks ini, hanya Candi Arjuna yang memiliki candi sarana, yaitu Candi Semar. Sayangnya candi ini nih udah nggak utuh lagi ya teman-teman, bagian atasnya itu udah hilang. Nah, kalau di kompleks Candi Arjuna ini kalian nggak akan nemuin arca yang biasa menghiasi bangunan candinya nih teman-teman. Tapi katanya sih sebagian arca disimpan di Museum Kailasa ya, yang letaknya itu nggak jauh dari kompleks candinya.
Tapi sedihnya lagi banyak juga arca yang sudah hilang karena penjarahan di masa itu. Terong Belanda. Oleh-olehnya silakan manisan karyanya harga 10.000-an. Ada yang berbungkus 15. Tuh. Ini cemilan. Bisa coba. Ini cabai gendot. Terong Belanda. Tadi kita udah jalan-jalan di Candi Arjuna, lanjut kita ke destinasi yang kedua. Oh ya, tiketnya tadi kita langsung nyambung ke Kawah Sikidang, jadi udah nggak bayar lagi gitu loh. Ini kurang lebih sekitar 8 menit dari Candi Arjuna. Ini arah ke Dieng Park. Kayaknya nih ada bayar-bayaran lagi. Ah, udah di belakang kemarin. Kita kemarin pas ke Dieng ini kan udah bayar ya yang ini ya. Cuman ini kita ditagih lagi gitu loh. Mungkin kalian kalau misalnya pas kesini tuh pas udah bayar tiket masuk ini harus disimpan sampai kalian keluar dari Dieng. Nih tempat wisata lagi. Memang di sini masuk kawasan wisata ya. Hati-hati, jalan belok sempit, banyak bis, langsung belok kanan. Masuk kawasan Kawah Sikidang. Masuk kawasan Bayar parkir di depan 5.000. Suasana di weekend benar-benar padat banget nih teman-teman. Mau masuk aja jalurnya tuh mesti buka tutup gitu ya. Padahal kemarin pas hari Jumat kita sempat nyasar ke sini dan suasananya ya benar-benar beda banget lah, sepi gitu loh. Jadi tempat wisata yang ada di zona 1 memang ramainya di hari Sabtu dan Minggu aja sih. Ini 3 terusan. Jadi berlaku itu cuma 1 hari. Bisa Candi Arjuna sama kesini ke Kawah Sikidang. Karena kita udah nggak perlu bayar tiket lagi, jadi kita tinggal masuk aja, tunjukin tiket terusan yang dari Candi Arjuna tadi ya teman-teman. Kawah Sikidang adalah kawah aktif, juga kawah terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Nah, kawah ini rata-rata berpindah tempat setiap 4 tahun sekali nih teman-teman. Makanya wisatawan ini berbondong-bondong menyaksikan aktivitas vulkanik secara langsung. Melalui kayak semburan lumpur dan asap dari dasar kawah. Nah, dari semburan itu, ini baunya tuh benar-benar nyengat banget, jadi baiknya kalian memakai masker ya, demi kenyamanan. Ini sekitar jam 10 apa jam 11 gitu ya. Walaupun udaranya di Dieng ini dingin, matahari tetap ya nyengat banget kalau jam-jam segini. Kalau aku sih nyaranin bawa payung aja teman-teman, karena nggak ada tempat neduh gitu loh, dan pohon-pohon juga nggak serindang tempat lainnya ya. Akses jalan untuk menuju ke kawahnya nggak gitu jauh sih, tapi semakin dekat semakin menyengat gitu, jadi saran aja pakai deh maskernya. Kita akan berjalan di atas jembatan kayu ini ya. Ini jembatannya itu memanjang dan berkelok. Sambil berjalan di atas jembatan kayu, kita juga bisa sambil foto-foto dengan background Kawah Sikidang. Objek wisata ini mirip banget ya kayak yang di Ciwidey itu loh teman-teman. Dari jembatannya, terus lereng-lerengnya, juga pemandangannya yang eksotis. Meskipun di area kawah ini bau gas belerang yang sangat menyengat banget, uap panas yang mengepul dari celah-celah tanah malah memberikan pengalaman menarik nih teman-teman bagi orang-orang yang berkunjung ke sini ya. Kalau aku sih pengen banget nyobain masak telur di sini deh. Kira-kira rasanya beda nggak ya? Untuk areanya overall ini rapi banget. Jembatan kayunya benar-benar panjang ya teman-teman. Yang pastinya ini terlihat indah kalau kita lihat dari atas. Nggak cuma memanjang aja ya jembatannya, tapi dibuat seperti berkelok-kelok. Nggak cuma wisata alamnya yang cantik, tapi areanya jadi terlihat estetik nih teman-teman. Kita lanjut lagi untuk makan siang di kedai Ongklok 2. Di sini menunya variatif, nggak cuma mie ongklok tapi macam-macam sih. Nah, ini pesanan aku, ini ada es carica gitu yang udah dikasih batu es, ini seger banget. Terus ini pesanan suami aku, ada mie ongklok sate sapi ya. Katanya sih rasanya unik ya, cuma sayangnya aku nggak nyobain sih. Destinasi kita yang ketiga di hari ketiga, kita mau ke Batu Pandang Ratapan Angin. Nah, jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 10 menit. Deket banget teman-teman. Parkir di sini. Parkir kendaraan ini. Habis parkir berapa? 6 mobil ya. Nah, jadi sebenarnya kita pulang dulu ke villa ya tadi siang dan sempat boci dulu nih teman-teman.
karena pas siang tadi tuh panasnya tuh benar-benar nampol banget. Jadi kayaknya kita mendingan istirahat dulu dan lanjut di sore hari ke Batu Pandang Katapan Angin ini. Kita sampai sini tuh jam 4-an, udara juga udah mulai dingin, jadi leluasa ya buat kita jalan-jalan. Lagian juga nggak terlalu rame nih teman-teman. Lokasinya ini berada di atas bukit sekitar Telaga Warna ya, dan panorama telaganya ini jadi terlihat indah banget teman-teman dari ketinggian Batu Pandang Katapan Angin ini. Kalau kalian mau mempersingkat waktu, mending kalian kesini aja ya, udah sekaligus lihat Telaga Warnanya. Dari parkiran kalian harus berjalan kaki sampai ke puncaknya. Emang sih butuh effort ya dengan menaiki banyak tangga. Tapi tenang aja teman-teman, terbayar deh sama pemandangan yang super indah banget deh. Dan sekarang kita memulai untuk pendakiannya nih. Sebenarnya jalannya itu dipermudah sih dengan tangga-tangga kayak gini ya. Dan menurut aku sih untuk naik ke atasnya juga masih tergolong nyaman lah ya. Nah sebenarnya Dieng ini merupakan bekas gunung vulkanik purba yang sudah nggak aktif lagi ya teman-teman. Nah bekas letusan gunung itu tuh tentu aja akan meninggalkan sisa pahatan alam ya. Yang berupa kayak bukit-bukit, terus bebatuan yang menonjol nggak beraturan, juga tebing-tebing yang artistik seperti halnya Batu Ratapan Angin yang berada di atas Telaga Warna ini. Dan lokasi ini nih menjadi lokasi yang strategis untuk menikmati keindahan Telaga Warna nih teman-teman. View Telaga Warnanya pun juga terlihat cantik dari atas sini ya. Untuk view-nya no debat lah ya, super indah banget teman-teman. Walaupun kita naikin anak tangga ini lumayan bikin ngos-ngosan, pas sampai atas ini puas banget, benar-benar seperti lukisan deh. Spot yang paling tinggi masih ada nih teman-teman, naik satu kali lagi ya, tapi lumayan serem sih untuk tangganya ya. Kalau berani wajib cobain sih, sampai yang paling atas. Mana Nyari oleh-oleh. Di mana? Mau nyari buat cerita yang Premium. premium. Mau beli oleh-oleh tinggal jalan kaki 5 menit dari villa kita ya. Khas Dieng adalah minuman carica atau manisan carica ini nih teman-teman. Terus ada keripik combro, juga keripik tempe. Yang harganya tuh murah-murah, per pack itu rata-rata 15.000. Selamat pagi, ini sebenarnya masih jam 4 pagi ya teman-teman. Hari ini kita menggunakan jeep untuk menyaksikan sunrise di Pintu Langit Skyview. Niatnya sih kita mau ke Bukit Sikunir ya, tapi berhubung lagi ada pembenahan di area depan dan harus jalan kaki cukup panjang, jadi kita pindah haluan deh. Jeepnya ini kita masih menggunakan jeep dieng.id ya. Seperti biasa si masnya itu informatif, jadi nambah wawasan aja selama di jalan. Jaraknya sih nggak begitu jauh ya, sekitar 10-15 menit dari villa kita. Kalau kalian mau ke Bukit Sikunir itu siap-siapnya itu jam 3 pagi ya, karena sunrise-nya itu bakalan lebih cepat. Nah menariknya, posisi Pintu Langit Skyview ini dikelilingi oleh pegunungan ya, seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, Gunung Bismo, dan Bukit Sikunir. Kita ke bawah. Ternyata cuacanya ini katanya lagi cerah, jadi harusnya ini kan awan gitu. Wih, backgroundnya Gunung Sindoro. Ada aku tes dua. Oh, iya. 15.000. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau mau kesini saran sih hari biasa aja ya, karena kalau di weekend Sabtu dan Minggu ini sulit banget untuk kita bisa nikmatin karena benar-benar banyak orang nih teman-teman. Nah jembatan kacanya ini tingginya itu mencapai 15 meter. Emang sih kalau nggak rame orang lihat sunrise di sini itu udah perfect banget teman-teman. Salah satu tempat wisata yang cocok banget dikunjungi buat healing adalah di Pintu Langit Skyview yang ada di Dieng ini nih teman-teman. Yang terkenal pemandangan lautan awannya juga sunrise-nya. Dan posisinya juga tentu aja nggak butuh effort ya karena ada di pinggir jalan. Nah ini kita ke area bagian yang bawahnya gitu. Nah ini nih masuk lagi, dia ada spot juga, tapi kita tadi bayar lagi berapa ya, 10.000 atau 15.000 gitu. Dan ini tangga-tangga enak sih, nggak terlalu ramai kayak yang tadi mah crowded banget.
Ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kalau di pintu langit itu crowded, kalian bisa turun aja ke bawah ke area gardu pandang ini. Ini nggak kalah cantiknya kok. Kalian bisa foto-foto bergantian karena memang nggak terlalu banyak orang. Sayangnya memang lautan awannya tuh masih kurang ya. Katanya sih karena cuaca lagi cerah gitu, harusnya sih depan kita ini udah lautan awan di jam-jam segini. Makanya waktu yang pas berkunjung ke Dieng itu di bulan Juli sampai September atau Oktober. Kalian benar-benar menyaksikan berada di atas awan. Oke teman-teman, segitu aja trip kita selama di Dieng. Next kita lanjut ke kota Magelang. Jangan lupa di like kalau suka video ini, di share juga kalau video ini bermanfaat, diklik juga tombol subscribe-nya teman-teman, responnya juga tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum, bye-bye. Kita ininya masuk juga setelah antri.